Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berikan tes tentang 4 macam karakter yang terdiri atas 40 soal, ya, maka sudah bisa dilihat sendiri-sendiri dari jawabannya A berapa, B berapa, C berapa, dan D berapa. Maka dari situ akan muncul tentang tipe kepribadian, ya. Ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, ya. Dia cenderung populer karena dia persuasif, pintar mengajak orang, dan ingin terkenal, ya. Semisal seperti jadi artis, ya. Ini berarti orang sanguin, orang-orang yang di artis tersebut, ya. Penyiar radio dan lain sebagainya, ya. Lalu yang kedua, tipe kolerik, ya. Seperti gambar di sini yaitu Bob Sadino, ya, seorang pebisnis, ya. Dia kuat karena dia sering dominan dan kompetitif, mau bersaing, ya. Dan seorang pebisnis ini biasanya ya mau mengambil resiko, ya. Sebetulnya orang kolerik, ya. Dan C, seorang melankolis, dia seorang yang sempurna karena dia perfeksionis, ya, suka selalu yang perfect dan serba teratur, ya, menyukai data-data dan angka-angka. Lalu yang keempat, pragmatis, yaitu yang cinta damai karena dia setia dan menghindari konflik. Dia menjadi pendengar yang baik, ya. Baik, kita akan bahas satu persatu dari keempat tipe tersebut, ya, dari apa yang telah dikerjakan kemarin, ya. Yang pertama adalah sanguin, ya, atau jika dia seorang siswa, dia adalah karakter siswa yang periang, ya. Karakter siswa yang periang. Nah, siswa yang periang seperti ini memiliki sifat sanguin yang lebih dominan daripada 3 sifat yang lainnya, ya. Siswa seperti ini terlihat dari sifatnya ketika kita pertama kali masuk ke dalam kelasnya. Biasanya ia akan cenderung suka berbicara tanpa bisa dihentikan karena dia suka ngomong, ya. Jarang menampakkan kesedihan, ya. Selalu ceria, supel, ya, suka bergaul, pintar bergaul, mudah berteman dengan orang lain, ya. Terkadang ia juga SKSD dengan gurunya, ya. Guru baru masuk di kelasnya, dia tanya, Pak rumahnya mana, Bu rumahnya mana, tanya nomor handphone, bahkan tanya status, ya. Ya, ketika MLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, maka akan cepat sekali untuk menemukan beberapa teman baru tanpa kesulitan, ya. Ia juga akan dengan mudah dikenali oleh para guru karena sifat eksisnya yang menonjol, ya. Mudah senyum dan lain sebagainya, ceria, ya. Ini akan lebih cepat dikenali oleh para guru, ya. Ketika kondisi kelas yang sepi karena tidak ada kegiatan, misalkan gurunya tidak masuk kelas, ya, maka siswa sanguin inilah atau siswa perang inilah yang membuat suasana cair kembali, ya. Jika ada siswa yang duduk dekat dengan siswa yang seperti ini, maka siap-siap untuk terus mendengar ceritanya, ya. Karena ia suka bercerita, meskipun cerita itu sudah pernah ia ceritakan berulang-ulang, ya. Sudah pernah saya ceritakan ini belum? Sudah, tapi dia cerita lagi, begitu, ya. Nah, dengan sifat yang seperti ini, terkadang ia lebih sering ditegur oleh gurunya karena selalu ngobrol sendiri, ya. Ketika guru menerangkan, ya, dia ngobrol. Lalu dia dipanggil namanya, sejenak ia diam ketika ditegur. Setelah itu ia akan mengobrol kembali, ya. Maka harus ekstra sabar ketika kita menghadapi siswa yang seperti ini. Memang karakter dia tidak bisa diam, ya. Dia tidak suka dengan jadwal-jadwal yang rutin, ya. Karena ia tidak suka dengan sesuatu, kalau ia tidak suka dengan sesuatu, maka ia langsung berbicara, nyeplos atas ketidaksukaannya tanpa memperdulikan bagaimana perasaan temannya yang ia tegur, ya. Kalau ternyata temannya ini seorang yang melankolis, bisa jadi dia pendendam, ya.
begitu. Meskipun begitu, ia tidak akan menyimpan dendam kepada temannya, seorang yang sanguin ini. Kalau sudah ya sudah, begitu. Ia akan kembali menjadi teman yang baik lagi, ya. Kelemahan siswa seperti ini adalah ia tidak bisa disuruh untuk berkonsentrasi duduk tenang sejenak untuk mendengarkan pelajaran, ya. Lari ke sana, lari ke sini, duduk sana, duduk sini, cerita sana, cerita sini, gurunya cerita, dia cerita sendiri, ya. Begitu. Ia juga siswa yang lemah di dalam hafalannya. Begitu cepatnya ia lupa akan materi yang diajarkan. Bahkan ia lupa terhadap apa yang telah dia ucapkan terkadang. Nanti tolong ingatkan untuk ini ya. Sampai di rumah dia lupa. Begitu. Ya. Dan seterusnya. Bahkan terkadang lupa dengan saya taruh mana ya kemarin ya. Dan lain sebagainya. Ya. Saya punya teman yang dia berkarakter seperti ini. Ya. Ketika dia masuk ATM, dia lupa ATM-nya itu, kartu ATM-nya belum diambil. Dia sering mengurus kehilangan ATM. Kenapa? Karena memang dia seorang yang pelupa. Ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan kasih tugas hafalan kepadanya. Pasti lama banget hafalnya. Ya. Ia cenderung suka bercanda dan tertawanya keras sekali atau ngomongnya keras sekali. Ya. Sehingga terdengar dari dalam ruangan, ya dari di luar ruangan. Dari dalam ruangan dia berbicara, terdengar di luar ruangan, ya. Terkadang terdengar dengan tetangga sebelah, begitu, ya. Ia suka dengan hal-hal yang sedang viral. Ya, karena ia mudah ikut-ikutan dan tidak tetap pada pendirian. Ia yang pertama kali mempopulerkan hal yang viral di kelasnya. Jika ia jadi ketua kelas, maka ia yang kurang mempunyai wibawa di hadapan teman-temannya. Ibarat kalau binatang, dia kucing, karena suka mengeong, maka dia dibuat mainan oleh orang lain. Ya, ia tidak bisa seperti singa yang bisa ditakuti orang karena ia pendiam. Ya. Ia kurang bisa menjaga uangnya karena ia lebih konsentrasi kepada how to spend money, bagaimana menghabiskan uangnya. Ya. Ia suka belanja sesuatu yang disenanginya meskipun sesuatu tersebut tidak dibutuhkan baginya. Ya. Jangan pilih dia untuk memegang keuangan atau jadi bendahara kelas karena ia tidak bisa bagaimana menyimpan uangnya. Dan juga ia tidak tertib dalam pencaratan sehingga pengeluaran uang itu tidak jelas. Ya. Ya. Dia suka dengan hal-hal yang berbau orang banyak seperti dilihat orang banyak seperti Facebook, ya. Dia dikit-dikit update status, ya. Lagi boring nih dan seterusnya. Ya, hanya sekedar ingin dilihat orang, ya. Baik itu WA atau Facebook, ya. Atau dia suka eksis di depan kamera, ya. Kalau kita lihat ada siswa yang suka foto-foto selfie, maka dia karakter siswa yang sanguin seperti ini, ya. TikTok, Hello, snack video dan seterusnya. Ini yang main di situ adalah orang-orang sanguin biasanya. Jika Bapak Ibu guru mendapati siswa yang seperti ini, maka sebaiknya yang pertama ikutkanlah siswa ini dalam setiap acara. Ia akan sangat senang sekali, seperti misalkan menjadi maskot ketika ada acara sekolah, ya. Menjadi maskot kelas ketika acara sekolah. Yang kedua, jadikanlah ia pembicara dalam makalah yang dibikin secara berkelompok, ya. Berikan pembelajaran dengan praktek agar lebih menancap hafalannya daripada hanya berupa teori, ya. Jika dia akan lanjut untuk kuliah, maka Bapak Ibu guru bisa mengarahkan dia untuk memilih jurusan komunikasi, jurusan hubungan internasional, jurusan pariwisata, dan jurusan hukum, ya. Begitulah siswa dengan karakter periang atau sanguin, ya. Kesimpulannya, kelebihan sanguin ini dia ceria dan jarang menampakkan kesedihan. Dia berhati tulus dan polos, ya. Dia mudah berteman dan bergaul, ya. Dia cepat sekali mencari teman di tempat yang baru, ya. Dia juga seorang yang menyenangkan. Dia bisa membuat senang orang lain,
ya. Dia mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam, ya. Kelemahan dari sanguin ini, dia suka bercanda dan sering tertawa, ya. Dia kurang serius, kurang tekun, dan pelupa, ya, atau RKP, ya, rentan konsentrasi pendek, ya. Dia kurang berwibawa, dia susah untuk diam, dia suka bicara dan cerita, dia suka ngegeng, ya, suka ikut ke ekstrakurikuler ini itu semuanya diikuti hanya untuk mencari teman, hanya untuk mencari, ya, kumpul-kumpul saja, dia senang seperti itu, ya. Ketika liburan dia nggak suka diam terus di rumah, dia akan mencari, ya, apa aja, yang penting pokoknya ada kegiatan, ya. Dan dia lebih berkonsentrasi kepada how to spend money, bagaimana menghabiskan uangnya, bukan how to save money atau bagaimana menyimpan uangnya. Dan karakter siswa perengang ini ditandai kalau dia lebih banyak jawaban A tadi, ya. Karena tadi ada 4 soal yang jawabannya adalah A, B, C, D. Kalau dia banyak jawaban A-nya, maka dialah seorang yang sanguin, ya. Seperti itu. Untuk karakter yang selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.